kembali dalam ibadah keluarga Rabu 27 Januari 2021 dalam layanan online. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yuri Nawa, dia adalah KMJ GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Rekam video ini ditayangkan dari rumah Bapak William 25. Selamat malam Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita, dan saya mengundang Bapak Saudara di rumah untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup dan rahmani. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang terdorong oleh rasa syukur dan sukacita karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran dan hati kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Masih dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, kita akan membaca Alkitab dari kitab dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Yang berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya. 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 Bapak saudara, silakan
duduk kembali. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pada hari Minggu kemarin kita belajar dari seseorang yang terkena penyakit kusta, maka dalam ibadah keluarga ini kita juga mau belajar dari seorang perempuan yang meminta pertolongan juga kepada Yesus. Dan catatannya bahwa perempuan ini adalah orang Kanaan. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya tidak mudah bagi ibu yang dari Kanaan ini untuk meminta pertolongan Tuhan. Sekali lagi, bukan perkara yang mudah. Itu berarti bahwa ibu ini mendapatkan dorongan yang kuat. Ibu ini membutuhkan keberanian untuk menghadap Yesus, untuk meminta pertolongannya. Sekali lagi, baik saudara, kalau kita bicara tentang Kanaan, Kanaan ini adalah satu wilayah yang ada di pesisir pantai Syria, Palestina, yang lebih dikenal sebenarnya Fenisia. Dan tentu ini sampai kepada pedalaman dari wilayah tersebut. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalannya bukan masalah wilayah di mana Kanaan itu ada, tetapi adalah apa yang disembah oleh orang Kanaan. Yang disembah oleh Kanaan, orang Kanaan adalah dewa Baal atau dewa Taufan, dan juga dewa-dewi seks dan peperangan. Dan Kanaan, orang-orang Kanaan sering disamakan juga dengan binatang perilakunya. Jadi orang Kanaan boleh dikatakan sangat-sangat tidak mendapatkan satu pujian. Oleh karena itu saya katakan tadi, oleh karena status dia sebagai orang Kanaan, maka dia tidak mudah untuk menghadap Yesus. Dibutuhkan satu keberanian. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga ketika dia mengatakan bahwa Yesus dengan Tuhan, bahkan dia katakan anak Daud. Sekali lagi, ini bukan sembarang untuk mengucap nama Yesus dan anak Daud dari seorang Kanaan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat tanggapan pertama terhadap seruan dari perempuan Kanaan ini. Tanggapan pertama adalah dari murid-murid. Apa yang dikatakan murid-murid terhadap perempuan ini? Kata murid-murid meminta kepada Yesus untuk perempuan itu pergi. Mereka dikatakan oleh murid-murid terlalu ribut, mengganggu. Jadi inilah respon murid-murid Bapak Ibu. Agaknya di berbagai cerita Injil, ketika ada seorang buta juga meminta kesembuhan dari Kristus, tak selalu murid-murid melarangnya. Melarang orang buta itu, hai kamu, diam. Dan bagi dalam cerita malam ini, dia meminta Yesus sekali lagi untuk mengusir perempuan itu. Jadi dari tanggapan murid ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa murid-murid lebih senang bahwa Yesus tidak diganggu. Murid-murid lebih senang dengan ketenangan. Murid-murid lebih senang dengan kenyamanan. Sehingga selalu murid-murid bereaksi dengan cepat terhadap mereka-mereka yang meminta pertolongan kepada Yesus. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawaban Yesus terhadap permintaan perempuan Kanaan itu memperjelas hal siapa perempuan Kanaan itu. Yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan dalam bacaan kita ayatnya yang ke-24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Kalau ini mau kita bahasakan sehari-hari, kamu siapa? Kamu tidak termasuk keturunan Abraham. Kamu orang Kanaan. Saya tidak punya hak untuk berbuat sesuatu kepadamu. Jadi jawaban Yesus memperjelas status perempuan Kanaan yang tadi saya katakan dia didorong oleh keberanian untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat ke-26, ketika si perempuan itu mengatakan tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawaban Yesus, Bapak Ibu, sangat keras. Dikatakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu di depan bahwa secara umum orang-orang Kanaan itu disamakan dengan binatang dalam perilakunya. Itu sebabnya di sini Tuhan Yesus menyebut anjing. Sepertinya Bapak Ibu perkataan Tuhan Yesus ini nggak masuk akal. Sebegitu keras mengatakan orang Kanaan ini seperti anjing. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dulu ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan secara keras Tuhan Yesus menyamakan si perempuan ini dengan anjing. Lalu kita lihat ekspresi dari si perempuan ini. Ternyata perempuan ini tidak marah ketika dia dikatakan bahkan oleh Tuhan Yesus seperti anjing. Bapak saudara, agaknya perempuan dari Kanaan ini dia tidak sama sekali terpengaruh oleh ekspresi murid-murid yang meminta Yesus untuk pergi. Dia tidak terpengaruh dengan ekspresi Tuhan Yesus yang katakan bahwa dia bukan keturunan Abraham atau keturunan Israel. Bahkan ketika dikatakan dia seperti anjing, dia tetap pada tujuannya. Dia tidak terpengaruh oleh situasi kondisi pada saat itu. Artinya bahwa si perempuan ini dia tetap fokus pada apa yang menjadi tujuannya. Tujuannya apa, Bapak Saudara? Sama dengan seluruh ibu di dunia ini. Ketika dia melihat anaknya yang sedang sakit, melihat anaknya yang sedang menderita, tidak ada satu orang pun, seorang ibu di dunia ini yang membiarkan anaknya. Inilah menjadi tujuan sang ibu. Anaknya sembuh karena ditumpangi oleh setan. Tujuannya hanya itu. Dan dia fokus dengan tujuannya. Ini satu pembelajaran bagi saudara dari sosok perempuan Kanaan ini. Kadang-kala bagi saudara dalam kehidupan kita tidak fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga dengan cepat kadang-kala mengambil langkah mundur ketika situasi dan kondisi tidak mendukung, ketika situasi dan kondisi menghambat apa yang menjadi tujuan kita, kita mengambil langkah mundur. Tapi si perempuan Kanaan ini menjadi contoh bagi kita. Ketika kita punya tujuan, hendaknya kita fokus pada tujuan. Apa yang mau kita capai. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita ada dua cara pandang yang berbeda. Cara pandang murid-murid dan cara pandang Yesus. Sekalipun Bapak Saudara, sepertinya ungkapan-ungkapan Yesus terhadap perempuan Kanaan itu mendukung konsep pemikiran murid-murid pada saat itu yang meminta sekali lagi perempuan itu diusir pergi. Jadi sekali lagi Bapak Saudara,
Apa yang mendasari pemikiran murid-murid? Didasari oleh, bisa saja dikatakan oleh kebencian, ketidaksukaan. Kebencian dan ketidaksukaan tidak mampu menerima orang asing yang meminta pertolongan. Karena sudah didasari lebih dahulu dengan kebencian. Maka murid-murid menolak. Lalu, Bapak, yang dikatakan Tuhan Yesus yang tadi saya katakan begitu keras menyamakan perempuan Kanaan itu seperti anjing. Apakah juga didasari oleh kebencian? Tidak. Cara pandang Yesus berbeda. Mengapa Yesus begitu keras pernyataan-pernyataannya kepada perempuan Kanaan itu? Sekali lagi, Bapak Saudara, karena mereka adalah penyembah-penyembah Baal. Mereka adalah penyembah-penyembah dewa-dewi seksual dan peperangan. Jadi, apa yang dilakukan Yesus sesungguhnya ingin melihat kedalaman hati dari perempuan ini. Sungguhkah ia meminta pertolongan kepada dia? Apakah dengan ketulusan dia meminta pertolongan kepada Kristus? Itu yang dilihat oleh Yesus. Seandainya dia tidak sungguh-sungguh, hanya kepura-puraan, seandainya dia tidak ada di dalam ketulusan untuk meminta pertolongan Kristus, pastilah perempuan itu undur diri. Tetapi, Bapak Saudara, seperti apa yang dikatakan ayatnya yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ayat 28 dari jawaban Yesus ini menunjuk kepada ketulusan, kesungguhan dari perempuan Kanaan itu untuk disembuhkan oleh Kristus. Tentu bukan dia, tapi anaknya dibebaskan dari kuasa gelap. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agaknya Bapak Saudara, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus, tanggapan Tuhan Yesus di ayat 28, agaknya tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang dari Kanaan itu, tapi juga ditujukan kepada murid-muridnya sendiri. Bahwa cinta kasih Allah, cinta kasih Yesus itu seluas dunia. Sekalipun perempuan itu adalah dari Kanaan, cinta kasih Allah bukan dilihat siapa dia, apa latar belakangnya, suku apa dia. Yang dilihat oleh Yesus adalah perempuan Kanaan itulah sosok manusia yang patut diselamatkan, anaknya. Sekali lagi, anaknya adalah sosok manusia yang patut diselamatkan. Bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan manusia? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan bagi murid-murid di sana ditegur secara tidak langsung bahwa sebagai murid-murid Kristus seharusnya punya pandangan yang sama dengan Kristus. Pandangan murid-murid seharusnya tidak dibatasi oleh apa dan siapa yang ada di hadapannya yang meminta pertolongan kepada Yesus. Murid-murid harus memiliki juga cinta kasih yang seluas dunia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir dari cerita ini, perempuan dari Kanaan itu, anaknya disembuhkan oleh Kristus. Dan kita lihat, Bapak Saudara, adakah tuntutan Yesus kepada perempuan itu? Ketika anaknya dibebaskan dari kuasa gelap, adakah Yesus menuntut perempuan Kanaan itu untuk mengikut dia, untuk percaya kepada dia? Tidak. Tuhan Yesus tidak menuntut sama sekali.
perempuan itu bebas dari tuntutan. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika perempuan itu bebas dari tuntutan, maka ini juga memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang sama, ada orang yang tidak seiman meminta pertolongan kita. Jangan kita melihat terlebih dahulu siapa dia, agama apa dia. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk melihat siapapun dia yang ada di hadapan kita adalah manusia ciptaan Allah. Kita harus menghargai dia sebagai ciptaan Allah. Bahkan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Maka sudah tugas kita untuk saling bertolong-tolongan tanpa ada batas-batas. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita menolong seseorang, jangan ada embel-embel. Dengan tuluslah kita melakukan pertolongan bagi orang lain. Jangan ada cinta kasih yang berwarna balas budi. Saya menolong kamu, kelak kamu harus tolong saya. Itu tidak ada dalam hukum kasih Kristus. Hukum kasih Kristus adalah di dalam ketulusan menolong seseorang. Tidak meminta timbal balik, tidak. Menolong orang juga bukan untuk menguasai orang tersebut. Ada seringkali Bapak Ibu, ada orang minta tolong, mungkin ada kesulitan, lalu kita tolong dengan janji. Tapi kamu harus kerja dengan saya selama 1 bulan untuk memenuhi hutang. Pola ini bukan pola Kristen. Ini bukan pola cinta kasih Allah. Di dalam pola cinta kasih Allah, saya menolong kamu. Semoga apa yang saya lakukan dapat menolong kamu. Selesai. Tidak ada yang lain-lain, Bapak Ibu. Inilah yang diajar kepada kita. Yang pertama-tama, sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi perempuan yang dari Kanaan, kita juga diajar untuk memiliki keberanian. Keberanian untuk meminta pertolongan Tuhan. Apalagi kita sebagai Kristiani. Hanya saja kadangkala Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita merasa mampu terhadap persoalan kita sendiri. Kita tidak mau datang kepada Dia. Kita tidak berani menekan keangkuhan kita. Seakan-akan kita mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup kita. Sebagai Kristiani Bapak Ibu, kita harus ada tetap di dalam kerendahan. Sehingga kita berani datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Inilah yang diajar dari perempuan Kanaan itu. Mungkin kita adalah orang yang sudah berbuat salah. Mungkin kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita, kita harus berani meminta pertolongan Tuhan. Mengapa? Bapak Saudara, karena Tuhan Yesus penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih. Dan di dalam cinta kasih-Nya, Dia akan memberkati setiap orang yang berani meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak lagi melihat-lihat kesalahan dari perbuatan kita. Cinta kasih-Nya membebaskan kita. Tetapi sesungguhnya, bagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun Kristus tidak menuntut kepada kita untuk begini, untuk begitu, sesungguhnya Dia meminta kepada kita bahwa kalau saya harus taat dan setia kepada Dia, itu timbul dari sebuah kesadaran
kesadaran yang bersyukur, kesadaran yang berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Dan kiranya firman ini, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga, di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Percayalah, Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap doa, setiap permohonan dan permintaan kita. Tetapi sekali lagi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Dia inginkan datang kepada Dia di dalam kesungguhan, di dalam ketulusan, bukan di dalam kekurang-kurangan. Inilah yang Dia inginkan. Dan Dia temukan dalam diri perempuan Kanaan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu, di mana di malam hari ini kami kembali belajar melalui sapaan Tuhan terhadap perempuan dari Kanaan, yang sesungguhnya dia tidak layak untuk mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Karena dia bukan keturunan Abraham, dia bukan keturunan Israel yang adalah umat pilihan. Tapi malam ini kembali kami belajar di dalam ketulusan dan kesungguhan. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar, pemberlakuannya tidak berdasarkan apa dan siapa yang meminta kepadamu. Tapi malam ini kami disadari yang Kau kehendaki adalah kami datang kepadamu, kami memohon kepadamu di dalam kesungguhan dan di dalam ketulusan. Kehidupan kami yang seringkali diwarnai dengan kepura-puraan, seringkali itu pun ada ketika kami memperhadapkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, kami seringkali berjanji kepadamu di dalam setiap permohonan-permohonan kami, tapi pada kenyataannya kami tidak melakukan apa yang kami janjikan kepada Tuhan. Itu sebabnya perempuan dari Kanaan memberikan pembelajaran yang baik bagi kami, agar kami sungguh-sungguh dan di dalam ketulusan ketika kami meminta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang tertabur di malam ini menjadi benih yang subur, yang bertumbuh di tengah setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, sehingga rumah tangga dan keluarga kami senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan melalui firman ini ya Tuhan, ya Bapa, mampukan kami, sekalipun di dalam bacaan firman Tuhan malam ini tidak ada satu tuntutan untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, tapi biarlah hidup yang seperti itu muncul dari hati kami yang terdalam sebagai ungkapan syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang menjaga kehidupan kami, yang selalu memberkati di dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang kami jalani. Ya Tuhan, ya Bapa, terlebih firman ini biarlah kiranya terus bertumbuh di dalam kehidupan rumah tangga keluarga Bapak William Tutuarima, bersama ibu, bersama anak-anak, bahkan cucu yang ada di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga ini. Ya Tuhan, ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi Bapak Willy Tutuarima di dalam menjalani masa-masa tua pada saat ini. Masih begitu banyak harapan, masih begitu banyak cita-cita,
di dalam kehidupannya di masa tua ini. Tetapi di dalam ketidakberdayaannya secara fisik, di dalam kerentaan oleh karena usia, kami memohon pertolongan Tuhan bagi Bapak Willy Tutuarima di dalam menjalani masa tua dengan segala harapan-harapan yang ada. Demikian juga bagi Ibu Willy, ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya terus Engkau memberikan hikmat kepadanya, sehingga Ibu Willy terus menjadi seorang istri yang cakap, ibu yang cakap bagi anak-anak. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, di dalam kehidupan rumah tangga keluarga ini selalu diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan sukacita. Bahkan kehidupan rumah tangga, seisi rumah tangga dan keluarga ini ada di dalam kesatuannya. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak. Biarlah anak-anak beserta kehidupan rumah tangga dan keluarga, biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau terus menolong mereka. Bagi anak-anak, bagi anak-anak Pak Willy, mereka juga punya cita-cita dan harapan bersama seisi rumah tangga dan keluarga. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, semuanya itu dapat terwujud oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga cucu bagi Bapak Willy, biarlah dalam pertumbuhannya Tuhan berkenan untuk menyertainya. Ya Tuhan ya Bapa, apa yang Kau berlakukan bagi kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Willy di tempat ini, biarlah kiranya Engkau juga memberlakukannya di tengah setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami semua menyerahkan kehidupan seisi rumah tangga keluarga kami di bawah tuntunan dan di bawah kuasa Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, maka apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi penghambat dalam kehidupan kami, sebesar apapun, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan berjalan di depan kami. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah apa yang tidak terkatakan dalam rangkaian sahabat kami, kiranya Tuhan, Engkau juga berkenan untuk mendengarkannya dan Engkau menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 146. Mazmur 146 ayatnya yang kedua, yang berkata demikian: Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 455. Kidung Jemaat 455 baitnya yang pertama. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah,
engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, diundang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersukacita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417. Kidung Jemaat 417, baitnya yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ibadah keluarga malam ini telah selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Selamat malam.